Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Bu Darti. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Darti? Alhamdulillah saya baik-baik juga. Oke Bu ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu ya. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati karena di sini saya berperan sebagai observer atau menilai Bu ya. Iya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee Ibu, dan bagaimana juga coachee Ibu tadi atau yang akan Ibu lakukan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Iya Bu. Ibu tahu kan prinsip-prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu ya, 1. Tentang kehadiran penuh, 2. Mendengarkan aktif, 3. Memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Betul, ya. Bu. Oke. Pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan Bu ya, yaitu aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik, demikian dulu ya Bu ya proses observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Oke Bu, silakan dimulai coachingnya ya Bu ya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Ibu Bekti. Gimana kabarnya Bu Heni hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat Ibu. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga Bu Heni. Terima kasih loh ya Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk bertemu hari ini. Ya, malahan saya Ibu yang harus Oh, berterima gitu ya, Bu, kasih ya. karena Ibu sudah Oh, iya, iya. menyempatkan waktu untuk saya. Oke, kita mungkin bisa ngobrol cerita-cerita di sekitar 10 atau 15 menit ya Bu ya, tentang masalah yang Ibu hadapi di sekolah mungkin atau di rumah. Iya Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, gimana nih Bu, apa tujuan kali ini nih, kita mau ngobrolin apa nih Bu ini? Iya Bu, saya harap tujuan pertemuan kita hari ini saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Oh, oke gitu ya Bu Eni. Gimana nih, ada apa dengan Bu Eni? Kayaknya bakalan seru nih cerita kita hari ini Bu Eni. Jadi begini Bu, saya ini sedang menghadapi masalah di kelas 81. Saya ceritakan awalnya dulu ya Bu ya. Boleh. Awalnya itu pada tahun ajaran baru Bu ya, kan dibagi kelas nih Bu ya. Kelas 8 itu ada 3 Bu. 81, 82 dan 83. Nah, menurut saya pembagian kelas itu siswanya itu tidak merata Bu. Jadi begini, kelas 81 ini kebagian siswa yang kompetensinya sedang, bahkan banyak yang di bawah itu Bu, rendah, kompetensinya rendah. Jadi selama kurang lebih 3 bulan ini saya selalu melakukan observasi ya Bu ya, selalu melakukan pengamatan ketika pembelajaran. Saya menemukan banyak siswa itu kurang motivasinya dalam belajar begitu. Begitu ya Bu Eni ya. Iya. Jadi menurut Bu Heni ini seharusnya bagaimana respon murid Bu Heni ketika memotivasi belajar mereka itu yang kurang? Ya seharusnya ketika mereka diberikan tugas itu harus dikerjakan seperti itu, mempunyai semangat, motivasi yang belajar tinggi begitu Bu. Tidak malas istilahnya begitu Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Heni lakukan nih agar murid-muridnya Bu Heni ini termotivasi untuk mengerjakan tugasnya Bu? Ya, sebenarnya saya sudah melakukan beberapa langkah ya Bu ya. Yang pertama itu sebelum belajar di tahun ajaran baru kemarin
saya sudah melakukan asesmen diagnostik Bu, untuk mengetahui kesiapan belajar mereka, kebutuhan belajar mereka. Tetapi kok selama pembelajaran berlangsung ini Bu, kurang lebih 3 bulan ya Bu ya, Ya. saya masih menemukan motivasi belajar siswa itu kurang Bu. Jadi Bu Heni ini menemukan belajar siswa itu masih kurang Bu ya. Oke, selain ini kira-kira apa lagi nih Bu yang bisa Bu Heni lakukan? Saya sudah melakukan ini Bu, kegiatan belajar langsung dengan model pembelajaran yang bervariasi. Contohnya Bu ya, dengan model diskusi, terus menayangkan tayangan video, selanjutnya pengamatan objek secara langsung. Pada saat mereka melakukan itu ya Bu, semangat ya Bu ya, rame-rame semangat. Tapi di saat misalnya dikasih PR begitu, kerjaan rumah atau ulangan harian, Iya ya. mereka itu kayak malas begitu Bu. Oh gitu ya. Bu, Ya. ya. Oh, betul sekali Bu Heni ya, karena Bu Heni sudah melakukan model pembelajaran bervariasi. Contohnya tadi diskusi ya Bu Heni ya, pengamatan objek secara langsung. Nah, ada lagi nih Bu Heni, kira-kira apa lagi yang belum Ibu lakukan? Hal tersebut bisa membantu anak-anak supaya mereka dapat termotivasi untuk mengerjakan tugas itu Bu Heni. Iya, apa ya Bu ya? Saya kira saya harus ini Bu, saya harus melakukan pendekatan begitu ya Bu. Pendekatan individu kepada masing-masing siswa dilakukan agar mereka termotivasi begitu. Oh begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa bantu Bu Heni dapat konsisten dalam upaya Bu Heni meningkatkan motivasi siswa dalam mengerjakan tugas itu Bu Heni? Saya harus benar-benar melakukan pendekatan ya Bu ya. Saya panggil siswanya satu persatu pada waktu istirahat atau jika ada waktu luang, saya melakukan pendekatan, saya memposisikan saya sebagai teman begitu Bu, sehingga saya itu bisa menggali apa sih sebabnya mereka itu kurang termotivasi dalam mengerjakan PR gitu Bu, mengerjakan tugas-tugas lain. Jadi pendekatan Bu Heni ini ya. Iya. Oke, kalau gitu mau dimulai kapan nih Bu Heni untuk melakukan aksinya Bu Heni? Secepatnya Ibu, karena nanti kan sudah di pertengahan semester ya Bu ya. Saya takutnya nilai mereka banyak yang tertinggal. Jadi saya harus secepatnya melakukan pendekatan kepada siswa. Segeranya ini kapan sih Bu Heni? Apa besok, minggu depan, atau kapan itu Bu Heni kira-kira? Insya Allah besok Bu. Oke, secepatnya berarti Bu ya. Iya, benar-benar. Oke. Selamat Bu Heni ya. Saya tunggu loh kabar baiknya di kemudian harinya Bu ya. Semoga dengan Bu Heni melakukan pendekatan secara individu kepada siswa-siswa yang kurang dalam mengerjakan tugas atau belajar dapat membuahkan hasil yang maksimal. Mereka dapat bersemangat lagi Bu Heni dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Iya. Ya, kita sudah di penghujung waktu nih Bu Heni. Iya Bu, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas arahannya, sehingga saya bisa menemukan solusi dan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang ada pada murid saya itu. Sama-sama Bu Heni. Sampai ketemu di ngobrol kita selanjutnya Bu Heni ya. Saya Afi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Becky, tadi sudah melakukan coaching ya bersama Alhamdulillah Ibu sudah. ini. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator kompetensi yang diinginkan? Yaitu di coaching ini ya Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur filter, yaitu menanyakan tujuan, interpretasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut Bu ya, itu bisa menggali coaching saya untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke. Menurut saya sebagai observer pun ketika coaching tadi Bu
Becky sama Bu Neni sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alumni juga sesuai dengan alur cerita seperti yang Ibu katakan tadi ya. Ya, betul, Dan Bu. juga Bu Becky sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Heni, sehingga Ibu Heni bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Dan coaching ini pun tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan dan sebagainya ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang terakhir Bu ya sebelum ditutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu Bu ya, yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya Bu kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi hari ini Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, ini luar biasa sehat. Iya, iya. Baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini apa Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan selama proses coaching Ibu, pertama itu bisa dalam terlihat presence, dimana kita harus fokus ketika coaching, tidak melakukan berbagai hal yang lain agar kita bisa menuntun coach kita itu untuk menemukan sebuah solusi. Yang kedua itu yaitu mendengarkan aktif, karena sebagai coach kita itu tidak banyak berbicara tapi banyak mendengarkan. Dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kita ajukan kepada coachee, sehingga coachee itu bisa menggali potensi pada dirinya sendiri dan bisa menemukan ide-ide baru atau langkah-langkah untuk menemukan solusi pada masalah yang dia hadapi. Itu Ibu. Baik, kemudian yang terakhir nih pertanyaannya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikator yang diharapkan itu saya ingin coach saya itu menemukan solusi pada permasalahan yang dia hadapi dengan memikirkan atau menemukan ide-ide baru sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Baik, demikian dulu ya Bu ya, pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Ya, atas waktunya. oke, silakan dimulai Ibu ya. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu Becky. Waalaikumsalam Bu Dati. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dati. Kabarnya Bu Dati sendiri gimana? Alhamdulillah juga Bu, saya sehat-sehat saja. Terima kasih ya Bu ya atas kehadirannya di sini. Langsung saja Bu ya, kita ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bu Becky sebelum melakukan coaching hari ini? Perasaan saya ada kendala Bu ya. Di kelas saya ini, saya ngajar di kelas 4 Bu ya.
ada salah satu siswa itu yang belum bisa baca, Bu. Oke, jadi fokus kita dalam pembicaraan siang hari ini adalah ada siswa ibu yang sudah kelas 4 tapi belum bisa membaca. Betul, Bu. Kira-kira apa yang ingin ibu dapatkan dari obrolan kita siang hari ini? Yang pengen saya dapatkan itu, Bu, ya, saya pengen mempunyai siswa itu yang bisa membaca, Bu. Dalam satu kelas itu semuanya bisa membaca. Jadi kan ada siswa ibu yang belum bisa membaca tuh. Jadi upaya apa yang sudah ibu Betty lakukan untuk membantu anak itu supaya bisa membaca seperti itu? Sebenarnya saya sudah melakukan edukasi, Bu, ya, tentang masalah ini, yaitu saya sudah bertanya ke guru kelas 3, tanya ke temennya, dan tanya ke orang tuanya. Jadi ibu sudah mengumpulkan informasi ya dari Iya, betul. dari temennya, dari orang tuanya, atau dari wali kelas yang sebelumnya. Kira-kira kalau dari orang tuanya itu apa yang ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, Bu, ya, kemarin itu saya itu tanya ke ibunya ini, Bu, pemikirannya masih kurang gitu ya, Bu, ya, cara itu kurang karena ibunya ini belum bisa baca, nggak bisa baca, Bu, ya. Dan kalau bapaknya ini, Bu, bapaknya ini kalau kerja itu berangkat pagi pulang malam, jadi nggak sempet untuk ngajari anaknya untuk membaca, Bu. Jadi kalau dari segi keluarga itu masih ini Bu ya, nggak bisa mendukung sepenuhnya Betul, ya. betul, betul, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu Mas Efran tadi ya? Dan menurut Bu Betty, Mas Efran itu sekarang berada di posisi berapa lah kalau kita buat skala 1 sampai 10 gitu? Karena Mas Efran ini masih belum bisa baca ya, Bu, ya, mungkin masih di skala 5, Bu. Oke, di skala 5. Lalu Bu Betty itu pengennya Mas Efran ini nantinya berada di posisi di angka berapa lah, Bu? Kalau saya tuh pengennya, Bu, ya, karena ini sudah mendekati mau semester, Bu, ya, saya itu kepengennya Mas Efran itu dapat nilainya skala 9 atau 10, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Betty ya, ibu sudah menginginkan Mas Efran ini yang awalnya skala 5 menjadi skala 9 atau 10. Kira-kira untuk mencapai nilai yang ke-9 itu apa? Upaya apa yang akan ibu lakukan seperti itu? Apa ya, Bu, ya, masih bingung. Tapi kemarin saya lihat-lihat di YouTube, Bu, ternyata ada teknik ya untuk membaca itu lebih cepat gitu, Iya. dengan cara baca Iqra. Dengan cara baca. Padahal Bu Betty tadi udah ini ya, udah tanya ke wali Iya, kelas sebelumnya ya, betul. beliau pakai metode apa yang mungkin wali? Kalau saya tanya ke wali kelas 3 kemarin, Bu, ternyata dia tuh masih pakai metode pembelajaran eja, Bu, cara mengeja gitu. Berarti Bu Betty sudah menemukan metode lain ya. Mungkin Betul. kalau dengan eja, kita lakukan eja lagi, mungkin anak itu nggak berkembang mungkin Bu ya. Iya. Mungkin ibu bisa mencoba. Luar biasa sekali Bu ya. Dengan menonton YouTube, ibu bisa menemukan solusinya yang cara baru untuk membantu anak itu tadi untuk bisa membaca. Kira-kira Bu, siapa yang bisa membantu ibu untuk menerapkan metode tersebut? Mungkin yang bisa membantu ini, Bu, ya, dengan siswa itu sendiri, Bu, dengan dia punya motivasi, semangat untuk rajin belajar, Bu, ya, rajin membaca, dengan rajin membaca, dan juga dari orang tuanya, Bu. Mungkin kalau dari tadi kita bicarakan, Bu, ya, orang tuanya yang ibunya ini kan nggak bisa baca dan bapaknya nggak ada waktu untuk mengajari baca. Mungkin saya akan memberikan solusi ke orang tuanya untuk dileskan, les membaca gitu. Kira-kira kapan Bu ibu mau menerapkan metode itu? Mungkin secepatnya sih, Bu, karena ini sudah mau semester 1, mungkin secepatnya minggu-minggu ini lah, Bu, mungkin saya akan laksanakan. Di waktu kapan lah ibu mau menerapkannya? Mungkin Senin besok, Bu, saya teraskan. Bagus sekali Bu ya. Jadi ibu sudah menemukan metode yang akan diterapkan pada Mas Efran supaya yang dari skala 5 menjadi ke skala 9 ya, di angka 9. Kemudian
berkolaborasi atau bekerjasama dengan orang tuanya dengan menganjurkan anak tersebut untuk dileskan ya. Sangat bagus sekali Bu Betty. Ngomong-ngomong Bu Betty, setelah Ibu berbicara pada saya, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah luar biasa Bu, saya lega, kayak nggak ada beban lagi Bu. Karena dengan ngobrol sama Bu Dartini tadi ya, saya menemukan ide baru Bu untuk anak ini bisa membaca dengan cara membaca Iqra Bu. Insya Allah nanti saya akan terapkan di cara membaca Iqra ini. Luar biasa sekali Bu ya, saya tunggu ya Bu berita baiknya. Kalau Ibu sudah berhasil menerapkan metode Iqra ke anak tersebut, misalnya berhasil, langsung hubungi saya Bu ya. Mungkin saya nanti bisa menyontoh, minta ajarin Ibu juga gimana caranya supaya anak itu bisa membaca. Terima kasih loh Bu ya, tentang ini kesempatan Ibu telah ngobrol dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusinya Bu. Dari yang punya masalah akhirnya terpecahkan lah solusinya. Sama-sama Bu. Mungkin karena Ibu sudah menemukan solusinya, mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini Bu ya. Iya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Bu Betty ya. Saya tunggu berita baiknya atau kabar baiknya. Baik Ibu Darti, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Bekti. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Oke, selama proses coaching tadi kami kan menggunakan alur filter ya, sehingga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memfasilitasi coaching saya itu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching tadi Bu ya, Ibu Bekti dengan Ibu Darti sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu Darti juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Bekti, sehingga Ibu Bekti menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Yang mesti saya kembangkan atau tingkatkan lagi itu ya 3 kompetensi itu Bu. Listen, mendengarkan dengan aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan saya pengennya lebih baik lagi lah dalam proses coaching selanjutnya seperti itu. Oke Bu Darti, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi saya hari ini, semoga bermanfaat ya Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Heni, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Darti, kabar saya baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Iya Bu Darti, tadi nelpon saya ya? Iya, tapi nama Ibu nggak diangkat. Iya, maaf tidak diangkat. Tapi saya sudah membaca ini Pak, pesan Ibu tadi. Katanya ada hal yang akan dibicarakan hari ini. Kira-kira apa nih yang akan Ibu ceritakan? Betul sekali Bu ya, ada hal yang ingin saya obrolkan sama Ibu. Ini mengenai siswa yang ada di sekolah saya, tepatnya di kelas saya Bu. Ya. Ada satu anak ini Bu yang itu sering tidak masuk gitu. Kalaupun masuk itu dia sering terlambat Bu. Jadi kalau ditanya alasannya itu ya beda-beda, nggak masuk itu. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini ada siswa yang sering tidak masuk dan
dengan berbagai alasan dan sering datang terlambat. Jadi apa yang ingin Ibu Darti dapatkan dari hasil percakapan hari ini, Bu? Yang ingin saya dapatkan itu ya bagaimana kita menghadapi permasalahan itu, intinya solusi lah Bu, solusi bagaimana saya bisa membuat anak tersebut bisa mempunyai semangat untuk pergi ke sekolah dan datang tepat waktu, itu yang saya inginkan. Oke, Ibu Darti. Jadi apa yang sudah Ibu Darti lakukan untuk membantu anak tersebut, Ibu? Sebenarnya saya itu sudah sering menasehati anak tersebut Bu. Bahkan saya juga sudah memanggil orang tuanya ya. Dari dengan berdiskusi sama orang tuanya itu saya mendapatkan informasi bahwa anak tersebut memang sering ditinggal sama kedua orang tuanya itu bekerja, mungkin karena faktor ekonomi Bu ya. Jadi bapak sama ibunya itu kerja di sebuah PT perkebunan sawit yang namanya orang buruh mungkin Bu ya, karena dia terikat dengan waktu, dia berangkatnya lebih pagi dari anaknya. Ibunya bilang itu kalau pagi dibangunin, setelah itu udah bangun ibunya berangkat kerja, mungkin karena anaknya masih ngantuk atau gimana dia tidur kembali, bangun-bangun itu udah siang, jadi anak itu nggak sekolah. Kalaupun dia bangun waktunya mepet kan dia mandi terus berangkat ke sekolah akhirnya terlambat, mungkin itu. Dari nasihat yang Ibu Darti berikan dan konsultasi yang telah Ibu Darti lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10 nih Bu, di mana posisi Ibu Darti dalam pencapaian tujuan? Saya tuh masih merasa masih berada di angka 5 lah Bu untuk saat ini. Jadi Bu Darti pengen berada di posisi angka berapa, Bu? Saya pengennya berada di angka 8 lah Bu. Iya, benar. Baik, untuk mencapai angka 8 itu, apa yang Ibu Darti bisa lakukan? Yang bisa saya lakukan, ya ini masalahnya Bu. Saya belum tahu apa sih yang bisa saya lakukan, makanya saya mau sharing sama Bu. Ini mungkin bisa membantu saya untuk menemukan solusi itu. Kalau menurut Ibu nih, anak-anak itu sering pengennya diperlakukan seperti apa sih Bu? Supaya lebih rileks, lebih bersemangat dan lebih fokus untuk belajar gitu. Kalau anak-anak itu biasanya senangnya diperhatiin Bu ya. Mungkin dengan perhatian Bu ya. Mungkin dengan perhatian, pendekatan. Ya, bisa Mungkin jadi. anak-anak itu bisa lebih dekat dengan kita. Mungkin saya di sini bisa meluangkan waktu saya, ya nggak lama juga, mungkin meluangkan waktu apa ketika istirahat apa. Ya pokoknya meluangkan waktu khusus untuk anak tersebut. Mungkin dengan memanggil dia, kita ngobrol bersama, memberikan ruang bagi dia untuk bercerita tentang apa yang dia alami. Mungkin dari situ saya bisa mengambil tindakan, bisa membantu dia, terus memberikan motivasi. Terus selain itu juga saya pikir kalau kita waktu istirahat mungkin ya, kita ngobrol-ngobrol, mungkin saya sempatkan lah waktu istirahat itu berada di kelas, ngobrol sekali-kali ya Bu ya. ngobrol sama teman-temannya, mungkin dengan kalimat pancingan ya, anak-anak apa sih akibatnya kalau kita pesan nggak masuk kayak gitu kan, nanti gimana nilainya, ada nggak, mungkin ada berpengaruh ke peringkat ataupun naik kelas kayak gitu kan, atau dengan misalnya kita bercerita kalau keuntungannya masuk terus tuh kita mau dapat apa kayak gitu kan. Mungkin dengan seperti itu Bu ya. Jadi kita obrolan bisa, dari hati ke hati Bu ya. Iya. Oke. Dari dua hal tersebut, berbicara dari hati ke hati dan mengobrol santai bersama Yogi dan teman-temannya, kira-kira yang bisa Ibu lakukan yang mana? Untuk hal yang saya lakukan dalam waktu dekat ini, mungkin Bu, saya ingin melakukan pendekatan dulu kali Bu ya, melakukan pendekatan kepada anak itu saya panggil supaya dia bercerita dengan leluasa, dengan rileks pada saya, sehingga saya bisa mengarahkan anak tersebut harus bagaimana, memberikan support, mungkin dengan mengajak anak tersebut melihat kondisi orang tuanya.
orang tuanya seperti itu bukan karena dia nggak sayang atau gimana, mungkin karena keadaan supaya memang orang tuanya supaya dapat uang nanti bisa beli Iya. atau membiayai kehidupan mereka. Bisa saya lakukan seperti itu. Jadi tetap memotivasi dia supaya ngerti keadaan keluarga, terus dia bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai anak dan sebagai murid sekolah. Mungkin seperti itu. Iya, benar itu. Jadi menurut Ibu berarti yang mana yang mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat? Melakukan pendekatan itu tadi. Ya, dalam waktu dekat ini ya, pendekatan tadi Bu ya. Yang akan saya lakukan. Baik, luar biasa Ibu. Kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini dan siapa yang akan membantu Ibu untuk melakukan kegiatan ini Bu? Untuk tindak lanjut itu segera Bu ya, karena melihat kondisi anak tersebut sering tidak masuk, maka kasihan kalau ya, kita Bu. ulur-ulur kasihan lah dia nanti Benar. malah ketinggalan pelajaran. Benar. Orang yang bisa membantu saya ya tentu saja orang tuanya. Mungkin saya akan kembali menghubungi orang tuanya untuk berkolaborasi, Kerjasama. bekerja sama. Mungkin saya ingin meminta ibunya untuk lebih perhatian sebelum Benar. dia berangkat